Kemudian sini disebutkan wa min dzalik ma nahnu bisadadil hadits anhu. Jadi kita akan menjelaskan di sini, kita akan berbincang, membicarakan di antaranya wahwa kaifa yusalli, bagaimana melakukan salat man qama bihi uzrun min maradin. Jadi orang yang terkena uzur atau orang yang mendapatkan uzur min maradin seperti sakit, au safarin atau dalam keadaan perjalanan, au khaufin atau dalam ketakutan atau dalam peperangan. Yang pertama akan kita bahas awalan salatul marid, salat orang yang dalam keadaan sakit. Inna salata la tutrak abadan. Sesungguhnya salat tidak ditinggalkan selama-lamanya. Fal maridu yalzamuhu ayyuaddiya shalah qa'iman. Orang yang sakit yalzamuhu harus tetap ayyuaddiya shalah qa'iman, harus tetap melaksanakan salat dalam keadaan berdiri. Orang yang sakit, jadi dia harus tetap melaksanakan salat dalam keadaan berdiri. Wa in ihtaja ila i'timadi ala asa. Wa in ihtaja, jika dia membutuhkan i'timad atau sandaran atau pegangan ala asa, seperti sini disebutkan atas tongkat wa nahwiha atau sejenisnya fi qiyamihi, untuk berdiri. Jadi selagi bisa berdiri, meskipun kita membutuhkan tongkat, harus berdiri. Fala ba'sa bidzalik, maka hal itu tidak mengapa. Li'anna ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Masyaallah, ini termasuk pelajaran usul fiqh. Bagus. Yang artinya li'anna ma la yatimul wajib, artinya karena ma la yatimul wajib, sarana yang menentukan terlaksananya kewajiban, illa bihi, kecuali harus melakukan hal tersebut, fahuwa wajib, maka hukum hal tersebut juga mengikuti wajib. Contoh di sini sudah dicontohkan. Apa contohnya tadi? Salat menggunakan tongkat bagi orang yang sehat, tidak ada uzur, itu tidak butuh, tidak wajib. Salat orang yang sehat tidak membutuhkan tongkat, dan tongkatnya tidak tidak wajib untuk dipakai salat karena dia sehat dan dia belum mendapatkan uzur. Nah, sekarang kondisinya sakit dan dia harus salat menggunakan tongkat. Dia tidak bisa salat berdiri kecuali menggunakan tongkat. Nah, tongkat ini akhirnya sempurnanya salat orang yang mendapatkan uzur ini dengan tongkatnya. Yang awalnya tongkat ini tidak menjadi wajib, karena kesempurnaan salat ini akan sempurna dengan sarana tongkat ini, maka tongkat juga hukumnya menjadi ikut wajib. Insyaallah tidak ribut ya, mudah dipahami insyaallah. Jadi yang mana tongkat ini hukumnya bukan wajib, ketika dibutuhkan menjadi sarana penyempurna salat, maka dia ikut juga hukumnya menjadi wajib. Makanya ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sarana yang menentukan terlaksananya kewajiban, diantaranya tongkat tadi, maka hukumnya juga ikut menjadi wajib. Biar tidak bingung. Contoh yang kedua, ini pelajaran usul fiqh. Ini kaidah usul fiqh bagus sekali. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Contoh yang kedua, salat. Syarat sah salat diantaranya menutup aurat. Sahih, benar? Ini sudah kita pelajari. Ini pelajaran awal-awal, pertemuan awal-awal. Di antara syarat sah salat yaitu menutup aurat, menghadap kiblat. Kita ambil contoh menutup aurat. Pakai apa kita menutup aurat? Memakai pakaian. Nah, membeli pakaian itu hukumnya mubah, jaiz atau wajib? Asalnya mubah, boleh, jaiz. Ketika dia dipakai, membeli untuk kesempurnaan salat, maka membeli pakaian itu hukumnya ikut menjadi wajib. Karena apa? Karena dia sarana agar bisa menutupi aurat. Dengan kita menutupi aurat, maka akan sempurnalah salat kita. Nah, masuk lagi kaidah ma la yatimmu al-wajib illa bihi fa huwa wajib. Karena pakaian itu menjadi sarana dapat menutupi aurat.
dan itu pakaian itu menjadi sarana menutupi aurat, dan jika kita lakukan hal tersebut dapat menjadikan kesempurnaan salat. Maka yang dia sesuatu yang sarana tersebut, seluruh sarana yang dapat menyempurnakan kewajiban, maka yang sarana ini juga menjadi wajib. Itu kesimpulannya. Insya Allah paham. Dan ini berlaku semuanya. Kemudian pembahasan selanjutnya, fa'il lam yastati al-marid al-qiyam fi shalah, apabila orang yang sakit tidak mampu untuk berdiri di dalam salat, di dalam mengerjakan salat, bi'ani ajaza anhu, karena dia tidak sanggup, dalam kondisi lemah, au syaqqa alaih, atau dia mampu sebenarnya untuk salat itu untuk berdiri tapi berat, au khifa min qiyamihi ziyadatu maradin, atau dia bisa berusaha untuk berdiri tetapi kalau dia berdiri penyakitnya akan menjadi parah, au ta'akhuru baroin, atau dia kalau berdiri penyakitnya menjadi lambat untuk sembuh, fa innahu wal hal ma dzakar yusalli qa'idan, maka hal yang demikian yang telah kita sebutkan maka dia salatnya dalam kondisi duduk karena beberapa sebab uzur yang telah disebutkan di atas. Wala yushtaratu li ibahatil qu'ud fi shalah ta'adzurul qiyam, tidak disyaratkan untuk dibolehkan duduk di dalam salat ta'adzurul qiyam. Maksudnya di sini jangan bermudah-mudahan. Jadi kalau masih bisa berdiri, masih diharuskan untuk berdiri, jangan bermudah-mudahan untuk duduk. Wala yakfi lidzalik adna masyaqqah, jadi tidak cukup dia ada kesulitan sedikit maka dia langsung duduk, selagi dia mampu harus berdiri. Bal al-mu'tabar al-masyaqqatu adh-dhahirah, jadi yang dianggap di sini yang menjadi rujukan atau acuan kesulitan yang sangat berat. Jadi jangan mudah-mudah mengambil rukhsah bahasanya. Selagi bisa berdiri harus berdiri, tidak boleh duduk. Kemudian waqad ajma'al ulama ala anna man ajaza anil qiyam fil fariidah sallaha qa'idan. Ini sebenarnya membahas tentang hadis enggak bisa salat berdiri, duduk enggak bisa duduk, maka dia berbaring. Jadi inti dari pembahasan tersebut hanya membahas tentang hadis yang kita bacakan. Adapun di sini rinciannya. Di sini disebutkan dan ulama telah sepakat bahwasanya orang yang tidak mampu berdiri di dalam melaksanakan salat yang wajib, maka dia sallaha qaidan, maka dia melaksanakannya salat dalam keadaan duduk. Wala i'adata alaihi, dan orang yang salat dalam kondisi sakit, yang dia lemah, tidak mampu, dia salat dalam keadaan duduk, dan ketika dia sehat tidak harus mengulanginya. Masya Allah. Nah mungkin pernah gak kita berpikir selama ini, kita masih muda, mungkin umur 30-40, ketika sudah sembuh total, apakah salat kita yang dalam keadaan duduk itu harus diulangi? Yang jelas tidak ya, tidak diulangi. Wala i'adata alaihi wala yanqusu thawabuhu, dan tidak mengurangi pahalanya sedikit pun, tidak mengurangi pahalanya tetap. Pahala salat berdiri dengan salat dia duduk karena uzur, kecuali dia salat duduk dalam keadaan duduk tidak ada uzur. Wa takunu hay'atu qu'udihi hasba ma yusahhilu alaihi atau ma yashulu alaihi, dan bentuk duduknya sesuai dengan yang memudahkan baginya, yang memudahkannya. Li'anna syari' lam yatlub minhu qi'datan khasatan, karena syariat, yang peletak syariat, lam yatlub, tidak menuntut darinya, yaitu dengan cara duduk yang khusus, tidak ada ya. Fa kaifa qa'ada jaza, bagaimanapun duduknya, kalau dia tidak mampu berdiri jaza, maka hukumnya boleh. Nah ini penting, kenapa? Apalagi ada yang sudah tua, yang muda juga akan tua, atau kita muda punya orang tua yang harus paham masalah sholat orang dalam keadaan kondisi duduk
atau ya orang dalam sholat dalam keadaan kondisi sakit. Jadi di sekeliling kita banyak orang-orang yang sudah tua, baik orang tua kita, paman kita, keluarga kita, atau tetangga kita. Dan mungkin suatu saat tidak memungkinkan kita akan ditanya tentang perkara tersebut.